guys, welcome to EduFit Education with Fit. Sofi, balik lagi sama aku Fitria. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya jangan lupa dong buat klik like hingga subscribe-nya dan juga share ke teman-teteman kalian yang mungkin membutuhkan informasi dari aku. Jadi guys, kenapa ada video ini? Mungkin kalian juga udah lihat di judulnya, udah lihat di thumbnail-nya juga. Kalau aku mau ngebahas beasiswa yang lagi viral, ini tuh banyak banget dari kalian yang komen di video TikTok aku gitu ya, mengenai beasiswa bagi guru ataupun pendidik dan tenaga kependidikan baik yang PNS ataupun non PNS dari Kemendikbud. Emangnya beneran ada ya, saking mungkin takut hoax ya gitu, ataukah aku memberi kabar bohong gitu ya. Jadi itu beneran guys, dibuka, dan sebenarnya udah sempat juga aku bahas ya di video mengenai beasiswa pendidikan Indonesia ya, tapi mungkin sekarang lebih spesifiknya karena BPI sendiri ini tuh udah aku jelasin mulai dari tujuannya, dan itu tuh dimulai pendaftarnya dari tanggal berapa. Kalian juga bisa tonton aja untuk yang secara generalnya gitu ya di video sebelumnya, atau bisa cari di sini ya. Nah, sekarang aku mau ngebahas yang khusus bagi guru ataupun pendidik dan tenaga kependidikan baik yang PNS ataupun non PNS. Jadi itu jenjangnya ada mulai dari S1 sampai dengan S3 loh guys. Jadi jangan sampai di skip ya. Tapi sebelum itu kalian juga bisa follow untuk TikTok dan juga Instagram dari Skupit ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan juga di kolom komentar. Nah, jadi guys, siapa nih kalian tuh merupakan guru ataupun yang pendidik dan tenaga kependidikan yang formal ataupun non formal tapi di bawah naungan Kemendikbud Ristek. Ini tuh ada beasiswanya dan ada beberapa kategori ya guys. Yang pertama ada beasiswa guru, beasiswa bagi calon guru SMK gitu ya. Ini tuh jenis beasiswanya itu beasiswa S1 ataupun D4 ya. Bagi kalian calon guru SMK dengan bisa aja kalian tuh lulusan SMK bagi mahasiswa semester 1 ataupun mahasiswa semester 3 untuk maksimalnya ya. Jadi guys, untuk S1 atau D4 calon guru SMK banyak juga yang nanya. Jadi untuk batasan usianya itu berapa? Jadi batasan usianya itu 30 tahun, serta ini tuh untuk kuliahnya itu di dalam negeri aja. Terus untuk nilai mata pelajaran, mungkin bagi yang mau daftarnya itu yang apa ya, pokoknya ada bagi yang calon guru SMK gitu ya, lulusan SMK. Jadi ini tuh nilai mata pelajaran kalian tuh harus di atas KKM. Terus bagi mungkin masa ongoing itu ya IPK-nya 3 gitu. Itu tuh untuk minimal. Persyaratan khususnya bagi yang tadi S1 ataupun D4 calon guru SMK, kalian tuh harus melampirkan mulai dari surat rekomendasi ya dari kepala sekolah ataupun dinas pendidikan bagi kalian itu yang PNS, rekomendasi dari Kepsek aja bagi kalian guru ataupun tenaga kependidikan non PNS, dan juga surat rekomendasi dari perguruan tinggi bagi kalian juga guru dan juga tenaga kependidikan non PNS ya. Terus juga ada surat kayak komitmen dan jurusannya itu sesuai dengan program keahlian, namun ada prioritas nasional guys untuk jurusannya, mulai dari hospitality, ekonomi kreatif ya, permesinan atau mesin dan juga konstruksi, lalu ada pekerja migran, kemaritiman, dan pertanian ya bagi ongoing. Jadi guys, kalian bisa cek aja selengkapnya di mana. Kalian bisa cek linknya ada deskripsi box ya. Kalian juga bisa download untuk buklet lengkapnya. Tapi di sini aku hanya membahas sekilas aja ya, karena di situ bukletnya banyak banget gitu ya. Takutnya kalian nggak nemu juga. Jadi kalian jangan sampai di skip pembahasan dari aku. Nah, terus ada beasiswa S2 yaitu yang pendidikan perguruan tinggi negeri minimal IPK 3 dan juga bisa di dalam ataupun luar negeri ya guys. Jadi selain yang ada PTA itu tuh kayaknya yang perguruan tinggi akademik itu bebas ya guys jurusannya. Jadi mungkin bisa dicoba aja gitu ya, tapi mungkin selengkapnya juga ada berbagai persyaratan khususnya. Lalu ada VTV atau bagi yang vokasi ya. Jadi jurusan atau bidangnya itu ada ditentukan guys, mulai dari peternakan, pendidikan gitu ya, lalu hubungan internasional, pertanian, konstruksi, sipil, farmasi ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Kalian juga bisa cek. Lalu juga ada
beasiswanya bagi dosen. Ini juga bagi dosen itu bisa yang farmasi, lalu yang prioritas nasional jurusannya yang tadi aku sebutin ya. Dan ada juga beasiswa S2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan, jurusannya juga bebas kalau nggak salah ya, kalian bisa cek selengkapnya. Dan untuk jurusannya itu minimal akreditasinya itu B. Dan guys, untuk S2 tadi itu minimal IPK-nya itu 3 ya. Dan untuk yang S2 pendidik dan tenaga kependidikan itu untuk PNS maksimal usianya 45 tahun dan non PNS itu 35 tahun. Untuk S3 ada S3 PTA atau perguruan tinggi akademik, minimal IPK-nya 3,25 dan juga lulusannya itu selain magister penelitian ya, bisa di kuliah di dalam ataupun luar negeri. Lalu juga ada perguruan tinggi vokasi 3,25 juga IPK-nya. Dan untuk PNS itu 50 tahun ya maksimalnya usia. Untuk non PNS itu 40. Kalau misalnya aku cepetan, kalian bisa atur di kecepatan pemutarannya ya guys. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang S3 itu usianya maksimal itu 42 tahun ya. Jadi kalian bisa disesuaikan nih, kira-kira cocoknya daftar beasiswa mana gitu. Lalu guys, ini tuh ketentuannya itu banyak banget gitu ya, karena kan beasiswa worth it gitu. Jadi yang mungkin yang aku highlight di sini, kalau S1 sampai S3 itu harus membuat esai guys ya. Kalau yang S1 sama nggak salah ya, esainya itu harus Indonesia bahasanya. Kalau S2 S3 kayaknya bahasa Inggris, tapi kalian bisa cek aja selengkapnya di booklet ya. Lalu untuk S2 juga ada rancangan studi gitu ya, mungkin penelitian kalian tuh mau apa dan yang lain sebagainya. Lalu kalau S3 juga ada proposal penelitian. Nah guys, terkait banyak juga yang nanya, Kak bisa nggak S2 PGSD, S2 pendidikan PAUD ataupun yang lain sebagainya. Kalian bisa cek aja di website resminya ya guys. Dan di situ juga kalau nggak salah mungkin kalian jika ada pertanyaan juga bisa tanyakan di websitenya ya. Karena ini tuh bukletnya juga udah mencakup banyak banget informasi. Jadi kalian pastiin untuk membacanya dan sesuaikan dengan kualifikasi kalian ya, mau daftar beasiswa mana. Jadi beneran ada kan guys beasiswa bagi kalian pendidik ataupun tenaga kependidikan, baik PNS ataupun non PNS. Untuk info lainnya jangan lupa juga buat tinggalin jejak, komentar, like ataupun subscribe dan juga follow TikTok dan juga Instagram Scoopit agar aku makin semangat berbagi informasi kepada kalian semua. Oke guys, mungkin gitu aja. Next part pastinya ada lagi beasiswa yang lagi dibuka, tapi ini worth it banget buat beasiswa dari Kemendikbud ini kalau nggak salah sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi masih ada sekitar 1 bulan lebih. Ayo buruan daftar. Untuk info lainnya jangan lupa follow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tasyakur ederim.